Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, hari ini saya akan menyampaikan sedikit review ya, dan juga secara umum dan juga kisi-kisi nanti ujiannya akan seperti apa. Ya, karena mata kuliahnya berupa presentasi, maka harus ada sedikit ini ya arahan tentang soalnya nanti seperti apa agar tidak terlalu melebar belajarnya. Ya. Nah, kita sedikit ngulang aja. Oke, untuk penjelasan mungkin tidak terlalu banyak karena sudah sekilas kita sudah kuliah kemarin ya. Yang pada intinya ketika kita melakukan bioesai, artinya esai yang kita lakukan pada suatu sistem biologis ya, pokoknya sel hidup ataupun benda hidup. Bedanya dengan praktikum lain atau penelitian lain kan kita di sini menggunakan bioessay gitu ya. Kalau yang lain mungkin chemical assay gitu, yang dilakukan terhadap sampel tertentu atau senyawa tertentu atau kayak farmasi fisika itu kan beda-beda ya. Dan dalam hal ini juga kaitannya dengan research, kita akan melakukan suatu research terhadap obat ini fungsinya untuk apa, obat ini dapat berefek sebagai apa, sehingga nanti pada intinya mohon maaf ya, ini kalau banyak suara motor atau suara apa, karena saya merekamnya sedang tidak dalam keadaan proper di apotek, jadi sebelumnya mohon maaf sekali kalau kurang nyaman dalam mendengarkan ya. Oke, lanjut. Aduh, tadi sampai mana ya? Oke, pada intinya yang tadi ya kita melakukan suatu basic research yang nantinya pada ujung-ujungnya kita akan melakukan suatu targetnya adalah ini obat ini berefek gitu ya, sampai ke tahap klinis dan sebagainya dan disetujui oleh FDA. Ini kalau di Indonesia namanya Badan POM gitu ya, Badan POM. Nah, obat-obat yang teman-teman temui di pasaran, yang teman-teman kerja di apotek itu sudah melalui berbagai tahap ini. Sini ya. Bahkan sampai sini sampai generik sih gitu ya, tahapannya banyak. Sampai studi farmasetika, lalu uji kualitas ya, dan sebagainya gitu ya, tentang mengenai sediaan farmasi. Nah, fokus kita adalah di sini, lead discovery-nya dan development preklinis. Artinya apa? Artinya kita ingin melakukan suatu, kalau dalam hal ini adalah bioassay, ya, assay yang kita lakukan terhadap sistem biologis atau tubuh kita, karena kita ingin mengetahui obat itu berefek enggak, memiliki efek farmasitis atau tidak. Nah, oke, dalam mencapai hal tersebut kita ada banyak metode, gitu ya. Jadi metode dalam sistem bioassay itu sebetulnya ada, tidak hanya yang teman-teman ketahui ini kan cuma in vivo dan in vitro biasanya. Tetapi sebetulnya ada banyak, ada in vivo, in vitro, ada in silico, ada in situ, ada ex vivo, dan ada satu lagi ex situ sebetulnya ini ya. Nah, ini yang kita sebut dengan testing method. Artinya kita punya suatu sampel, nah kita pengen tahu hasilnya gimana ya, hasilnya bagus atau enggak, berefek atau enggak, maka kita gunakan ini, testing method ini. Nah, testing method ini ada banyak, bisa in vivo, in vitro, dan sebagainya. Oke ya, ini sampel. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti teman-teman bisa, ini saya sertakan ini ya, cari aja di Google. Nah, ini judulnya, judul jurnalnya. Ini. Nah, ini linknya. Nah, ini sedikit ilustrasinya secara sederhana ya. Kan di sini sudah teman-teman sudah bisa bedakan. Jadi kalau in vivo kita langsung suntikkan atau berikan kepada hewan ujinya, lalu kalau in vitro artinya yang di dalam gelas dan lain-lain gitu ya. Seperti ini kita lakukan assay di laboratorium dan dalam ini ya, eksperimental tersebut nih. Kita punya senyawa-senyawa, kita punya bahan dan lain-lain, kita masukkan ke dalam suatu, kalau secara bahasa latinnya gelas gitu ya. Tapi pada intinya kita punya suatu instrumen yang dapat mereplikasi kondisi dalam tubuh, sehingga kita bisa memindahkan dalam tanda kutip keadaan yang terjadi dalam tubuh menjadi di luar tubuh dalam suatu gelas atau instrumen. Itu in vitro. Kalau in silico itu lebih ke kita menggunakan suatu perangkat lunak
dan perangkat keras, atau dalam hal ini yuk berarti pakai laptop lah, komputer kayak docking itu. Nah, itu kita pakainya in silico. Lalu ada kemarin kan saya jelaskan ex vivo. Akhirnya kita mengambil satu bagian dari makhluk hidup, ya sama kayak X itu juga ya, sama-sama X. Bedanya adalah kalau ex vivo kita ambil bagian dari hidup dan kita lakukan percobaan di luar tubuh, bisa kita kulturkan lagi gitu ya. Di sini mungkin secara in vitro ya, artinya pada intinya kita menggunakan bagian tubuh makhluk hidup itu dan kita pindahkan ke luar tubuh. Nah, kalau yang ex itu in situ dulu. Kalau in situ kita punya suatu organisme dan kita lakukan pengujiannya atau perlakuan pengujian tadi itu di organ tersebut atau di sel tersebut gitu ya. Ini masih di dalam tubuh karena in ini maksudnya di dalam tubuh makhluk hidup ya. Kalau X dia sudah di luar tubuh. Nah, bedanya in situ dengan ex situ, kalau ini organnya dalam tubuh, jadi satu keseluruhan sistem organ ya, yang organ ginjal atau paru-paru dan sebagainya, itu kalau ini situ. Nah, kalau ex situ artinya organ ini kita pindahkan keluar dan kita taruh di tempat yang mereplikasi keadaan sesuai dengan keadaan yang seharusnya organ ini. Contohnya ini apa, hepar. Nah, ini di apa ya? Di apa namanya ya? Dikondisikan agar seperti dalam tubuh dan kita bisa lakukan manipulasi di sini. Mungkin ditambah apa agar kita mau cari tahu datanya gitu. Nah, secara umum perbedaannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, pesan saya adalah teman-teman nanti silakan baca-baca aja ini jurnal ini, dipahami karena ini nantinya akan penting untuk kedepannya yang teman-teman ingin ini ya berkecimpung di bidang penelitian, essay dan lain-lain gitu. Nah, ini ya, oke. Dan juga ini ya sama ya. Ini nanti dibaca aja. Tuh. Kalau ini tulangnya yang dikeluarkan dari ini apa namanya? Dari hewan ujinya. Ini ex vivo, kita ambil sampel dari manusia ini dan kita kulturkan lagi dalam in vitro gitu ya. Kalau ex situ, kalau ini ex vivo, kalau ex situ kita ambil sak ininya. Nah, kayak ini tadi ya, tuh. Sak heparnya, sak ginjalnya mungkin sak lain-lain. Nah, kenapa kita harus mengetahui hal ini? Karena pada masanya nanti ketika kita ingin mengembangkan suatu obat di sini, nah di sini ya, maka kita harus tahu testing metode apa yang baiknya kita pilih. Ini ya, testing metode apa itu ada banyak, ada in vivo, in vitro dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman juga bisa membaca ini lebih dalam lagi. Nih, kalau yang butuh ya silakan dibaca-baca ya. Oke ya. Dan kuliah kita di sini bahas ini aja, in vivo dan in vitro. Secara di RPS ya kita cuma belajar in vivo dan in vitro aja, tapi sebenarnya banyak sekali metode yang lain kayak di sini. Oke ya. Oke, kita sedikit review materi di situ aja tadi. Nah, berkaitan dengan in silico ini, itu nanti saya jelaskan di yang setelah ini. Jelaskan di rangkuman dan kisi-kisinya ya. Tadi review, sekarang kita latih ke kisi-kisi. Untuk kisi-kisi. Maaf, sebentar. Kisi-kisi. Yang pertama adalah sebelum kisi-kisi tadi ya. Jadi kita kan punya kelompok kelas A dan kelas B. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini juga ada 1, 2, 3, 4. Ini masing-masing punya jurnal yang beda dan tema yang beda ya. Anti hipertensi
Anti hiperlipidemia. Oke, ya. Kita bagi lagi menjadi in vitro dan in vivo. Oke. Oke. Nah, saya kerucutkan lagi menjadi metodenya. Oke. Jadi kisi-kisinya adalah teman-teman pelajari ini metode dari jurnal-jurnal ini. Semua jurnal ini ya, antihipertensi, antihiperlipidemia, lalu in vitro dan in vivo-nya. Oke ya. Lalu sifat ujiannya adalah open book. Ya. Nah, saran saya karena jurnalnya banyak, maka buatlah rangkuman dari semua jurnal. Nah, oke ya. Nanti saya tanya masing-masing gitu ya. Oh, bentar open book. Oh iya, metode ini nanti juga saya tanya misalkan bahan ini, bahan A, itu untuk apa? Karena dalam membaca metode, ya tujuannya adalah harusnya ini dulu ya. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai bioassay itu banyak sekali metode-metode yang ada di luar sana. Itu yang pertama seperti itu. Yang kedua, karena saking banyaknya, yang penting teman-teman harus tahu dulu tadi ya, in vitro, vivo, DLL ini harus tahu. Nah, setelah teman-teman tahu in vitro, in vivo ini, sebetulnya nanti ketika penelitian itu teman-teman minimal harus mengetahui ketika mencari jurnal atau referensi, itu minimal tahu dulu metodenya. Dan konsep atau maksudnya konsep di sini bahan alatnya itu untuk apa gitu ya, contoh bahan yang penginduksi hipertensi atau kenapa kita pakai pakan BR itu, bukan kenapa ya, maksudnya pakan BR itu untuk apa, lalu induksi phenylephrine untuk injeksi phenylephrine untuk apa, kita pakai obat simvastatin atau atorvastatin itu sebenarnya obat untuk apa gitu ya, juga cuma di situ aja ya. Jadi teman-teman harus tahu ini nanti. Nah, yang akan saya tanyakan adalah ini di soal. Nah, ya. Jadi makanya teman-teman silakan pelajari metodenya dan pelajari alat bahannya itu gunanya untuk apa, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya yang keempat adalah karena ada ini ya, review tentang kemarin, tentang presentasi yang kemarin, AB ini 1, 2, 3, 4 ya kelompoknya. Nah, jadi pesan saya kemarin kan yang pertama tolong bedakan in vitro dan in vivo. Nah, ini enggak semua membedakan. Yang kedua tolong jelaskan in vitro, vivo, situ, ex vivo, siliko, dan lain-lain. Kemarin kan saya sudah minta sebetulnya ini tolong dimulai di awal pembahasan, gitu ya. Tapi kita nggak perlu bahas metodenya seperti ini, hasilnya seperti latar belakang, hasil gitu. Tapi saya minta fokus di metodenya aja. Nah, sebetulnya yang paling penting itu justru yang ini. Ini dulu, teman-teman harus tahu ini. Sehingga teman-teman nanti milih jurnalnya benar. Hasilnya ini nggak semua dijelaskan ya, walaupun banyak yang menjelaskan tapi tidak sih ya. Maaf, ini nggak semua menjelaskan. Ini hanya satu kelompok yang menjelaskan, yaitu kelompok kelas A, kelompok 3. Nah, ini nanti saya kasih kredit apresiasi lebih. Soal yang saya ambil dari kelompok ini itu lebih dari 1. Ya.
Nah, terus kelompok lain juga ada yang jurnalnya sama. Oleh karena itu nanti teman-teman bakal menemui di soal akan seperti ini. Jurnal kelompok kelas A misal ya. Kelompok 2. Nah, saya bilang kayak gini. In vivo. Nah, gitu ya. Nah, nanti tinggal pertanyaan. Pertanyaan saya tulis di sini. Gitu. Nah, masing-masing kelompok itu sebetulnya saya ambil secara khususnya satu pertanyaan, satu pertanyaan. Nah, tetapi untuk khusus kelompok ini saya ambil lebih dari satu. Loh, oke. Kelompok ini itu saya ambil lebih dari satu. Karena hanya kelompok ini yang menjelaskan ini. Ya, jadi supaya apresiasi. Lalu selanjutnya ada kelompok juga. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih yang kelompok yang memberikan di luar ini? Ada, gitu ya. Nah, kelompoknya yang mana saya nggak kasih tahu. Tapi pada intinya malah ada teman-teman yang yang ini mendapatkan jurnalnya malah in silico. Padahal yang diminta adalah in vitro dan in vivo. Ya udah nggak apa-apa untuk latihan kan. Nah, tapi kan sekarang teman-teman tahu bedanya. Setelah tujuan saya sebetulnya agar teman-teman bisa membedakan ini dulu kemarin kan. Nah, kalau sudah tahu bedanya maka mungkin ini bisa dihindari. Tapi karena ini masalah latihan ya udah nggak apa-apa. Cuma nanti untuk di soal ujian yang in silico ini itu tidak saya masukkan di soal ujian. Juga ada tidak semua ini ya saya masukkan di soal ujian. Jadi pada intinya siap-siaplah dengan ini apa namanya? Dengan soalnya ada dari saya 15 soal yang terbagi jadi 3 soal itu kanker, lalu yang 12 soal yang tadi ya, lipidemia dan hipertensi. Nah, ini per kelompok. Untuk memudahkan, itu kan sebetulnya jurnalnya namanya panjang, lalu dibagi menjadi perkelompok-perkelompokan. Untuk memudahkan, saya nanti tulis di soal, saya singkat menjadi seperti ini. Jurnal kelas A, kelompok 2. Tadi sudah dijelaskan in vivo atau in vitro. Ya, kelompok A, kelas A, kelompok 2, in vitro. Saya cuma bikin kayak gini aja. Nah, nanti teman-teman silakan lihat di jurnal atau catatan teman-teman atau rangkuman teman-teman. Tolong tiap kelompok dinamai seperti ini biar gampang ya. Kelas A kelompok 1, kelas A kelompok 2 gitu ya. Atau A1, A2 gitu. Intinya bebas teman-teman silakan agar nyarinya cepat karena di sini tujuan kita adalah kita bisa cari jurnal, baca, lalu metode ya, tahu metodenya. Minimal kayak gini dulu. Makanya saya nanti tanyakan jurnal A gitu ya. Teman-teman baca, di sini bikin rangkuman biar cepat karena kita di sini cuma berapa menit ya ujian. Lalu di sini baru saya tanya metodenya apa. Nanti akan saya tanyakan di sini. Nah, ini silakan teman-teman strategi masing-masing bisa dibikin apa namanya? Bisa dibikin rangkuman, bisa ya bebas lah itu terserah teman-teman, yang penting siapkan untuk ini ya karena materinya banyak, bukan materinya banyak, jurnalnya banyak. Dan kalau teman-teman baca itu butuh waktu, sedangkan ujian itu enggak lama, ya paling cuma berapa puluh menit ya, tolong diefisiensikan waktunya. Kayak kisi-kisi saya seperti itu, nanti siapkan aja untuk baca-baca, pahami metodenya. Oke. Karena tujuannya tadi adalah untuk teman-teman bisa seperti ini, gini ya. Nah, oke. Lalu untuk yang jurnal anti kanker saya ambil dari ini jurnal yang 3 itu kemarin ya, masing-masing jurnal 1 silakan dipelajari metodenya ya. Semua dari saya ke 15 tadi yang yang ini tuh seluruhnya ini saya ambil dari metode. Termasuk di sini ada 2 ya.
cara kerja dan alat dan bahan. Ini saya ambil dari sini. Ya, metode ini nggak cuma kerjanya gimana enggak, tapi alat yang digunakan apa, bahannya apa, gitu ya. Cara kerjanya apa. Oke, baik. Ya, yaudah itu aja. Nanti kalau saya sarankan sih teman-teman silakan ini ya kerjasama. Kalau saya mengharapkan malah ayo saling bekerja sama silakan antara kelas A dan kelas B semuanya. Tapi sebelum ujian ya, nek ujian nggak boleh gitu. Kalau saya lebih senang ya udah kerja sama aja, saling bahas bareng-bareng. Oh ini untuk apa, ini untuk apa, saling sharing. Nah nanti ketika ujian baru nggak boleh kerja sama. Jangan sebaliknya ya. Oke, ya udah. Mohon maaf karena terlalu panjang. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kalau berisik mohon maaf ya karena saya tidak proper dalam ini kondisinya untuk merekam. Oke, semoga ujiannya lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.